Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, ya. Habis kita berusaha, berikhtiar dalam menghadapi kesulitan atau tantangan hidup, habis itu berdoa dan gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Seringkali kita menggantungkan harapan bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Akhirnya apa? Kecewa. Betul apa betul? Bu, betul apa betul? Pernah dikecewain? Sama siapa? Ada deh. Nah, kita akan bicara bagaimana menghadapi tantangan hidup, bagaimana yakin bahwa Allah memberikan ujian kepada kita, nggak akan mungkin melebihi batas kemampuan kita. Surah yang kita kaji adalah surah Al-Insyirah, dan di kesempatan ini seperti tadi ya sudah hadir guru kita tadi Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Ile, dan akan dilanjutkan lagi oleh guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Abdullah Segaf. Silakan Bib, fadhal. Alhamdulillah. Begitulah kita dalam kehidupan kita, Ibu. Ya, kadang kita kecewa, betul nggak? Kalau kecewa sakit nggak, Bu? Sakitnya di mana? Makanya biar nggak kecewa, tadi kita harus menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, betul nggak? Ikhtiar boleh nggak? Boleh. Ikhtiar boleh, ya. Ikhtiar itu kita bekerja, ya. Setelah kerjaan kita rapi, jangan selesai aja, terus bekerja dan bekerja dan bekerja, tapi menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza faragta fansab. Kalau kita sudah selesai apa yang kita ikhtiarkan, ya, untuk supaya kehidupan kita senang. Kita kan pengen di dunia ini hidupnya senang, betul nggak? Sesuai dengan ayat Al-Quran, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Kita pengen hidup kita senang di dunia, nggak sumpek mulu, betul nggak? Nggak susah mulu, nggak galau mulu kalau orang sekarang bilang, betul. Kita pengen hidupin jalanin dunia ini diberikan kegampangan, kelancaran, kemudahan, kesehatan, betul. Tapi itu harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Untuk apa? Yang pertama, agar amal-amal kita tambah. Sebab kita hidup cuman sementara, Bu, di dunia. Nggak selama-lamanya. Kita bakalan kembali sama Allah. Betul nggak? Kita ini calon orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Kaya aja mati, apalagi miskin. Betul nggak? Semuanya bakalan mati. Tapi dunia ini tempatnya amal, ikhtiar. Makanya kalau udah alhamdulillah nih kita kerja, selesai pekerjaan kita, terus leha-leha, belum, bukan. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. Wal akhirah darul jaza. Akhirat nanti baru tempatnya pembalasan, pemberian pahala. Terus pahala itu gimana? Al-thawab ala gadri masyakkah. Pahala tergantung kita punya pekerjaannya. Pekerjaannya banyak, insya Allah pahalanya banyak. Pekerjaannya sedikit, amalnya sedikit, pahalanya sedikit. Enggak ada amalnya, enggak ada kerjaannya, ada pahalanya? Enggak. Makanya kerjain yang baik-baik kalau mau dapat yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya yakin semua ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini pengen dapat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan istirahat, terus kerja, tapi ada niatnya. Niatnya lillahi ta'ala. Apa yang kita kerjakan di alam dunia ini enggak sia-sia kalau dilandasi dengan kebaikan. Fa idza faragta
fansab. Kalau udah selesai berbuat baik, ya kewajiban kita sebagai hamba beramal soleh, betul nggak? Sholat 5 waktu jangan ditinggal, betul? Puasa jangan ditinggal, betul? Sedekah jangan ditinggal, betul? Jangan sampai amalan-amalan selesai kita selesai, enggak, terus berkesinambungan. Kenapa begitu? Karena kita pengen menambahin pahala-pahala kita. Kalau kita jadiin amal ini bukan beban, amal ini sebagai ladang pahala, insya Allah kita menjalaninya nikmat, betul nggak? Kayak ibu-ibu dari jam berapa di sini nih? Enak apa kagak? Enak. Kenapa? Karena niatnya baik, mau dapat pahala. Yakin ibu-ibu dapat pahala? Saya tanya ibu-ibu semuanya nih jawab ya. Yakin nggak dapat pahala? Betul. Kurang kompak jawabnya, yakin apa enggak? Kalau ada orang kaya, Bu, pahalanya jangan dibawa nih, duit diganti sama duit 10 juta. Mau apa kagak? Enggak. Oh, hebat. Tambahin lagi 15 juta, mau apa kagak? Bohong. Ibu-ibu Pak nolak 15 juta. Duit 300.000 di kantong lakinya diambil. Tapi kita yakin bahwa kita di sini dapat pahala. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kita menikmati. Idza faragta fansab, selesai ini kita sholat zuhur berjamaah, terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Untuk apa? Ya, idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semua tujuannya satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dapat redanya Allah. Pengen dapat redanya Allah, redanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih dunia yang kita harapkan? Ya enggak? Kesenangan cuman di dunia saja? Tidak, tapi kesenangan yang hakiki adalah kesenangan mendapatkan redanya Allah dan redanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak begini ibu-ibu semua pemirsa di mana saja berada, kalau berbuat baik dalam hati tenang, betul nggak? Apalagi kalau kita zikir, tenang nggak? Tenang, jangan sampai hilang. Apa yang diinginkan itu ketenangan hati. Di mana kita bisa dapat ketenangan hati dan jiwa? Ketika kita beramal harus lillahi ta'ala. Semua makana lillah istamar wa makana li ghairillah ingqata. Semua yang karena Allah, karena Nabi akan terus abadi. Dunia dapat nikmat, akhirat juga dapat nikmat. Di dunia kumpul sama orang-orang baik, besok di akhirat juga kumpul bersama orang-orang baik. Dan kita husnuzan, apapun yang kita dapat, kita terima, kita nikmatin. Baik itu nikmat ataupun itu musibah. Musibah kalau kita dapati, ya Allah kok saya begini ya. Tapi kalau kita nikmati, musibah itu akan kita rasakan nikmat. Kenapa? Karena di balik musibah itu diampunin dosa kita. Karena di balik musibah itu ada kebaikan yang menunggu kita, yaitu redanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Cuman jangan minta musibah sama Allah, betul nggak? Mentang-mentang kata Habib, oh di balik musibah ada kenikmatan, ya Allah berikan saya musibah, boleh apa enggak? Nggak boleh. Tapi kita niat bahwa semua yang ada di alam dunia beramal soleh, kembalinya kepada siapa? Allah. Wa ila rabbika fansab. Semua Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dunia kita tidak cuman urusan makan, betul nggak? Nggak cuman urusan yang namanya kemaluan, tapi dunia kita isi dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, Pak, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya, silahkan. Oke, ibu-ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Supriyatin dari Majelis Taklim Al-Muhajirin RW 014 Kemang Ivigraha. Izin Habib, saya bertanya. Silahkan. Saya merasa ujian dan cobaan itu datang bertubi-tubi kepada saya. Tidak ada jedanya.
bolehkah saya kecewa? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Itu saja Habib, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli tadi ya. Elis ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin hatinya senang. Jangan kecewa-kecewa mulu ya. Tapi kecewa itu manusiawi enggak, Bu? Manusiawi, betul nggak? Tapi kita nggak boleh kecewa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus husnuzon. Memang ujian datang bersilih berganti. Kita manusia pasti diuji, ya. Kata Nabi juga bilang begitu apa? Ya, idza ahabballah abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, maka akan diuji. Nah, tinggal kita memandang ujian itu seperti apa, Bu? Kalau kita pandang ujian dari Allah itu sebagai siksaan, sebagai sesuatu yang tidak enak, maka kita akan merasakan tidak enak, kita akan merasakan kecewa, kita akan merasakan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita memandang ujian itu adalah satu, ngangkat derajat kita, satu, ngapusin dosa kita, satu, bisa membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika diuji, mulut kita secara tidak langsung berucap, ya Allah, saya lagi sakit. Ya Allah, ini benar saya diuji. Ya Allah, mungkin kalau nggak diuji nggak keluar tuh omongan ya Allah. Mungkin kalau nggak diuji kita lupa sama zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya ya, pandanglah ujian itu sesuatu yang baik untuk kita. Itu Bu, kalau kita mandang baik, insya Allah ujian yang kita dapat merasa nikmat. Mereka para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika mendapatkan ujian dia ucapkan alhamdulillah. Kita nggak begitu, tapi kita husnuzan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Bu, Pak, setelah kita menghadapi masalah, selesaikan masalah itu tahap demi tahap. Yang satu selesai, lanjutkan dengan yang lain. Begitu juga dengan pekerjaan, selesaikan pekerjaan yang ini, tahapan lagi yang lain. Begitu juga dengan menata hati kita. Begitu kita sudah sampai di satu tahapan pemikiran bahwa insya Allah Allah akan berikan kebaikan, yakin dengan ikhtiar, dengan usaha, insya Allah kita akan keluar dari masalah tersebut. Dan yakin setelah itu Allah akan berikan kebaikan buat kita semua. Gitu ya Bu ya. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia.